saat Bitcoin terus naik dengan luar biasa di pasar bullish tahun 2025 ini, satu pertanyaan terus-menerus muncul di forum-forum trading, media sosial, dan obrolan investor pribadi. Apakah kita sudah mencapai puncaknya? Pertanyaan ini muncul karena rasa senang sekaligus cemas. Investor baru yang melihat kenaikan harga yang sangat cepat bertanya-tanya apakah mereka terlambat bergabung. Sementara investor lama mengingat koreksi menyakitkan dari siklus sebelumnya, selalu waspada mencari tanda-tanda puncak yang akan datang. Media memperkuat sentimen ini dengan berita utama yang berubah-ubah antara prediksi paradigma keuangan baru dan peringatan gelembung yang akan pecah. Memahami kondisi pasar yang sebenarnya membutuhkan kita untuk melampaui reaksi emosional dan berita utama spekulatif. Ini menuntut pendekatan yang disiplin, yang didasarkan pada data objektif dan terverifikasi. Disinilah analisis on-chain menjadi alat yang sangat diperlukan bagi investor modern. Daripada mengandalkan firasat atau pendapat dari yang disebut ahli, kita bisa langsung melihat blockchain. Ini memungkinkan kita untuk mengamati aliran modal, memahami harga beli dari kelompok investor yang berbeda, dan mengukur keuntungan keseluruhan jaringan secara real-time. Ini seperti memiliki kamera termal yang bisa melihat jejak panas dari tekanan beli dan jual, mengungkapkan pola yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan memberikan gambaran yang jauh lebih jelas tentang kesehatan pasar. Untuk benar-benar memahami dinamika pasar, kita harus terlebih dahulu membedakan berbagai jenis partisipan. Salah satu perbedaan paling mendasar dalam analisis on-chain adalah antara pemegang jangka panjang dan pemegang jangka pendek. Kelompok pemegang jangka pendek terdiri dari pendatang baru di pasar. Biasanya didefinisikan sebagai alamat yang memegang koin yang dipindahkan di rantai dalam 155 hari terakhir. Partisipan ini umumnya lebih sensitif terhadap volatilitas harga. Mereka adalah para pedagang, spekulan, dan investor retail baru yang lebih mungkin menjual sebagai respons terhadap penurunan harga mendadak. Harga pokok pemegang jangka pendek, atau yang bisa kita sebut harga terrealisasi STA, adalah metrik penting yang berasal dari kelompok ini. Model ini menghitung harga rata-rata, di mana semua pemegang jangka pendek memperoleh Bitcoin mereka. Kalau model STA memberitahu kita tentang posisi keuangan investor baru, metrik laba rugi belum terrealisasi bersih, memberi kita gambaran lebih luas tentang kondisi emosional seluruh jaringan. NUPL mengukur profitabilitas keseluruhan dari semua Bitcoin yang beredar. Caranya adalah dengan menghitung selisih antara total kapitalisasi pasar dan kapitalisasi terrealisasi. Indikator NUPL sering diberi kode warna untuk mewakili zona psikologi pasar yang berbeda. Zona biru dan hijau, kapitulasi dan harapan, biasanya menandakan dasar pasar. Zona terakhir yang paling penting adalah merah, yang kita sebut euforia. Secara historis, setiap puncak pasar Bitcoin utama bertepatan dengan indikator NUPL yang memasuki zona euforia merah ini. Ketika kita menggabungkan wawasan dari model pemegang jangka pendek dan metrik laba rugi belum terrealisasi bersih, gambaran yang jelas tentang pasar saat ini muncul. Data menunjukkan bahwa meskipun keuntungan signifikan, kita jauh dari zona euforia ekstrem. STH NUPL saat ini berada dalam kisaran yang menunjukkan pengambilan untung yang sehat, tetapi bukan jenis keserakahan yang meluas dan panik yang menandakan keruntuhan yang akan segera terjadi dan dahsyat. Periode ini seringkali merupakan titik manis dari pasar bullish, fase tren naik yang kuat dan berkelanjutan sebelum puncak blow-off yang bergejolak. Struktur pasar tetap kuat, didukung oleh basis biaya yang terus meningkat. Masih ada ruang pertumbuhan yang signifikan sebelum pasar mencapai kondisi overheating yang berbahaya. Sistem masih dapat menyerap lebih banyak modal dan melihat harga yang lebih tinggi. Untuk Bitcoin saat ini, batas bawah yang paling penting itu ditentukan oleh harga pokok pembelian pemegang jangka pendek. Saat ini, tingkat dukungan penting ini sedang kokoh di sekitar $115.000. Selama harga pasar Bitcoin tetap di atas garis ini, rata-rata pemegang jangka pendek itu untung. Ini menciptakan efek positif. Pemegang yang untung cenderung tidak akan menjual saat harga sedikit turun. Jalan menuju valuasi yang lebih tinggi membutuhkan kita untuk melewati level resistensi tertentu. Salah satu rintangan yang paling mendesak dan signifikan secara teknis adalah harga $117.261. Pergerakan yang meyakinkan di atas $117.261 akan menjadi sinyal konfirmasi yang kuat bagi para pedagang dan algoritma yang diprogram
untuk membeli saat terjadi penembusan. Begitu resistensi kunci di $117.261 berhasil ditembus, pasar akan mulai mencari target berikutnya. Berdasarkan model on-chain dan pita deviasi standar, area resistensi utama pertama berada di sekitar $127.000. Di luar target awal $127.000, terdapat ambang batas yang jauh lebih signifikan, pita plus 2 sigma, yang saat ini berada di dekat level harga $144.000. Dalam sejarah Bitcoin, harga yang menyentuh dan melampaui pita atas ini telah menjadi ciri khas fase puncak blow-off euforia terakhir dari pasar bullish. Ini menandakan bahwa harga telah menyimpang dari rata-rata jangka panjangnya ke tingkat yang ekstrem. Ketika harga memasuki wilayah plus 2 sigma ini, di atas $144.000, itu harus dilihat sebagai lampu peringatan merah menyala bagi investor cerdas. Ini adalah waktu untuk kehati-hatian maksimal, waktu untuk mendistribusikan aset, dan mengambil keuntungan signifikan. Data on-chain yang sudah kita analisis ini memberikan kerangka kerja yang kuat, tapi penerapannya sangat bergantung pada jangka waktu investasi dan toleransi risiko seseorang. Bagi pedagang jangka pendek, struktur pasar saat ini menawarkan sinyal yang jelas untuk bertindak. Bagi investor jangka panjang, strategi harus diarahkan pada distribusi, bukan akumulasi. Saat kita mendekati target batas atas, pendekatan disiplin ini memastikan bahwa keuntungan di atas kertas diubah menjadi keuntungan nyata. Pada analisa terakhir, berhasil menavigasi pasar Bitcoin bukan berarti punya bola kristal atau bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Ini tentang membangun kasus probabilitas berdasarkan bukti terbaik yang ada. Hari ini, alat-alat ini menunjukkan bahwa kenaikan Bitcoin masih punya ruang untuk tumbuh sebelum mencapai kondisi overheating kritis. Fondasi di $115.000 kuat, dan jalur menuju $127.000, bahkan $144.000 adalah masuk akal. Jangan percaya. Verifikasi, datanya ada untuk siapa saja yang mau melihat. Itu tadi pembahasan kita dalam video ini, semoga bisa kasih insight baru buat kalian semua. Jangan lupa klik like kalau suka, komen kalau mau tanya atau diskusi, dan tentu saja subscribe Ainova Channel, supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru seputar AI, kripto, staking on-chain, likuiditas pool, DeFi dan Web3. Sampai ketemu di video berikutnya.